warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan memaparkan materi tentang identitas nasional. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama dimulai dari saya, yaitu Nurul Azmi Azhari sebagai moderator. Di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Zain sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Agnes Karawati Liding sebagai pemateri kedua. Nah, itu tadi perkenalan dari teman-teman kelompok saya. Selanjutnya, untuk mengisi waktu yang singkat ini, saya persilahkan pemateri pertama, Husnul Hatimah Zain, untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja saya akan membahas materi mengenai konsep dan urgensi identitas nasional. Sebelum itu, ada muncul satu pertanyaan. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional terbentuk dari dua kata, yaitu kata identitas dan nasional, yang secara etimologis atau asal-usul katanya, kata identitas dan nasional ini berasal dari bahasa Inggris. Yang itu identitas sendiri, yaitu identity, yang dalam Kamus Besar Bahasa Inggris atau Oxford Advanced Learner menyatakan makna dari identitas ini atau identity ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama, who or what the subject is. Siapa atau apa subjek itu. Poin yang kedua, yaitu the characteristics, feelings, or beliefs that distinguish people from others. Maksudnya, karakteristik, perasaan, atau kepercayaan yang membedakan orang dengan orang lain, yang membedakan satu kaum dengan kaum yang lain, dan yang membedakan bangsa dengan bangsa lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan arti dari identitas itu sendiri, maksudnya ciri-ciri, keadaan khusus, atau jati diri. Nah, selanjutnya ada dari kata identitas nasional, ada kata nasional. Nasional ini sama juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu national, yang dalam Kamus Besar Bahasa Inggris atau Oxford Advanced Learner menyatakan bahwa maksudnya connected with a particular nation, artinya berhubungan dengan kebangsaan tertentu atau bangsa tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud dari kata nasional ini maksudnya bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri dan meliputi suatu bangsa. Ya, kita sudah memahami arti dari identitas dan nasional secara etimologi. Yang jika kita gabungkan, maknanya adalah identitas nasional itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri yang dapat menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya di sini ada seorang pakar yang bernama Tilaan. Beliau menyatakan bahwa identitas nasional itu berkaitan dengan pengertian bangsa. Maksudnya, seseorang akan memiliki arti di masyarakat jika dia terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat. Dan juga sebaliknya, seseorang tidak memiliki arti jika dia tidak terjun langsung di dalam masyarakat. Identitas seseorang jika dilihat dari sisi kebangsaannya bisa dilihat dari jiwa nasionalitas yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana sih jati diri bangsa Indonesia? Dalam hal ini, seorang profesor, filsuf, sekaligus guru besar UGM, yaitu Profesor Dr. Kailan, menyatakan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang dapat tercermin atau terlihat dari watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa sih watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia itu? Maksud dari Profesor Dr. Kailan ini bisa dilihat dari zaman sejarah bahwa kita mampu memperoleh kemerdekaan. Karena apa? Karena para pejuang kita tidak mau menyerah. Para pejuang kita pantang menyerah dan selalu mau untuk maju. Oleh karena itu, maksud dari Profesor Dr. Kailan ini ciri masyarakat Indonesia itu pantang menyerah. Selanjutnya, di sini juga ada seorang ahli yang bernama Hardono Hadi. Beliau menyatakan bahwa jati diri bangsa itu mencakup 3 aspek, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Seperti apa sih keunikan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia? Bangsa Indonesia itu unik. Bangsa Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di daratan yang seluas ini. Bangsa Indonesia punya beragam suku, bangsa Indonesia punya beragam bahasa. Oleh karena itu kita unik. Oleh karena itu
kepribadian masyarakatnya pun berbeda-beda. Namun, dengan adanya jati diri, kita bisa menjadi satu. Selanjutnya, mengapa identitas nasional itu penting? Di sini ada beberapa alasan mengapa diperlukannya identitas nasional. Alasan yang pertama, keberagaman suku bangsa. Alasan yang kedua, menjadikan bangsa Indonesia memiliki jati diri. Alasan yang ketiga, tantangan zaman dan persaingan dunia internasional. Maksudnya di sini, semakin pesat daerah atau semakin pesat arus globalisasi, semakin aware kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita sebagai pemuda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati, harus mampu menyaring budaya-budaya asing, dan dengan adanya identitas nasional, kita bisa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, maksud saya yang keempat, mempertahankan eksistensi bangsa. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa kebanggaan setiap warga negara. Dengan adanya identitas nasional, kita bisa menjadi warga negara yang satu, kita bisa memiliki visi ke depannya untuk memajukan bangsa kita ini. Saya kira demikian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Agnes Ferawati Lidik untuk memaparkan materinya. Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Nah, sebelum mempelajari selanjutnya, kita akan terlebih dahulu membahas tentang jenis-jenis identitas. Ada dua jenis-jenis identitas. Yang pertama yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer ialah identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Identitas primer ini juga bisa disebut sebagai identitas etnis atau suku. Yang kedua yaitu identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Contohnya lagu Indonesia Raya. Nah, setelah membahas tentang materi jenis-jenis identitas, kita ke slide selanjutnya, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia pada saat bangsa tersebut dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pada saat itu rakyat Indonesia mulai menyadari tentang dirinya sebagai manusia yang terjajah. Oleh karena itu rakyat Indonesia mulai muncul kesadaran untuk bangkit membentuk suatu bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Adapun sumber yang kedua yaitu sosiologis, di mana identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun sumber yang ketiga yaitu sumber politik. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi pendiri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun bentuk identitas
bendera negara sang merah putih, di mana pada pasal 36 ayat 1 berbunyi bendera negara Indonesia ialah bendera sang merah putih. Yang kedua yaitu bahasa negara bahasa Indonesia, di mana pada pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu lambang negara Garuda Pancasila, di mana pada pasal 36A berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ialah lagu kebangsaan Indonesia Raya, di mana pada pasal 36B berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Yang kelima yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pasal 36A berbunyi lembaga negara ialah lambang negara ialah Garuda Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam yaitu dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Dalam pasal 36A juga menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Nah, seperti apa sih contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional di Indonesia? Nah, berikut ini saya akan memaparkan beberapa contoh atau beberapa kasus yang mencerminkan pudarnya sikap cinta tanah air. Di mana yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti teman-teman bisa lihat pada slide di atas, itu ada sejumlah pengendara yang dalam tanda kutip badung. Di sini mereka tetap tidak mengindahkan adanya rambu lalu lintas yang mengatakan untuk tidak berbelok arah. Nah, sikap yang kedua yang menunjukkan pudarnya cinta tanah air yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu alih-alih kita sebagai pelajar dalam menghadapi ujian itu kita sebaiknya belajar, tapi ada beberapa di antara kita yang malah memilih jalan pintas yaitu dengan cara menyontek, seperti teman-teman bisa lihat pada slide di atas. Nah, contoh yang sikap ketiga yaitu pudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Seperti dalam hal ini contohnya adalah tawuran yang terjadi di antara kalangan pelajar. Dan yang terakhir tentang contoh kasus dari sikap pudarnya cinta tanah air yaitu kita lebih bangga menggunakan produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Seperti itu kita lebih sering mengapresiasi produk-produk luar negeri. Seperti misalnya kita lebih senang mendengarkan lagu-lagu barat seperti dengan genre pop, rock, R&B dan lain sebagainya dibandingkan jika kita mendengar lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seperti apa sih jadinya negara tanpa identitas nasional. Benarkah identitas nasional itu penting, atau mengapa identitas nasional itu penting? Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut tersebut akan terjawab dalam materi tentang esensi dan urgensi identitas nasional. Di sini ada 3 hakikat atau esensi identitas nasional, di mana yang pertama adalah bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dapat dikenali oleh bangsa lain. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memerlukan yang namanya bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dengan memiliki identitas tersebut, maka NKRI ini akan semakin kokoh dan akan semakin dikenali oleh negara lainnya.
Esensi identitas nasional yang kedua adalah sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Setiap negara sama halnya seperti individu itu tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan yang namanya negara lain. Nah, setiap negara ini memerlukan memiliki keterbatasan untuk dapat berlangsung hidup. Makanya mereka memerlukan yang namanya negara lain untuk dapat memenuhi kelangsungan hidup negara mereka. Dan yang terakhir adalah tentang esensi identitas nasional, yaitu penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka kita akan saling menghormati, saling menghargai, dan tidak ada sikap stratifikasi kedudukan antar hubungan bernegara. Dalam berhubungan antar negara yang sejajar atau yang sederajat, itu ada yang namanya atau dalam hukum internasional itu dikenal dengan nama par imparem non imperium, yang artinya setiap negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sebelum menutup pemaparan kelompok dari kelompok kami, izinkan kami untuk memberikan sebuah video singkat tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Indonesia, tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkau layak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengetahui berbagai fungsi identitas nasional. Di antaranya yaitu sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adik makmur untukmu Indonesia. ketika kita mengetahui kebudayaan kita diklaim oleh negara lain, sebaiknya yang kita lakukan Adapun cara untuk mempertahankan identitas nasional sebagai berikut. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak
itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup materi pada hari ini, izinkan kami untuk memberikan sedikit pesan kepada teman-teman, yaitu jaya selalu negeriku, abdimu abadi terukir di dadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.